Oke teman-teman, jadi ini adalah family folder yang wajib dibawa ketika intervensi lanjutan kakak yang lama ya. Jadi formulirnya seperti ini, ada 2 lembar ya teman-teman. Nah ini yang pertama. Yang pertama kita isi data dasar dulu. Data dasar sudah jelas. Untuk PJ binaan itu kita isi nama kita tim Binwil ya, salah satu dari tim Binwil. Kemudian kondisi keluarga. Kondisi keluarga ini kita ambilnya dari raw data ya. Raw data ini kan sudah ada nilai Y, N, kemudian indikator masing-masing ini sudah ada. Teman-teman tinggal memindahkan ke sini. Jadi misalnya ini ada namanya siapa ini? Miss Wanto. Miss Wanto ini anggota keluarganya ada 4 ketika pendataan pertama kali. Jadi ditulis di sini Miss Wanto, misalnya Rina, Ropiah, Rat. Kalau teman-teman bisa mengisi inisial kalau ininya beda-beda ya. Kalau nama awalnya beda-beda, teman-teman bisa mengisi inisial saja. Tapi kalau misalnya ini R semua ya, ditulis misalnya Rina, Rati, Ratna seperti itu. Jadi biar tidak tertukar. Sebaiknya nomor 1 ini kepala keluarga, kemudian nomor 2 istri, kemudian 3, 4 anak, dan seterusnya anggota family yang lain. Nah, setelahnya untuk indikator-indikator ini kita tinggal memindahkan. Jadi, kalau misalnya di sini peserta JKN, ini Y. Di sini kita langsung pindahkan aja Y, seperti itu. Air bersih di sana di raw data Y, di sini tinggal memindahkan Y saja. Tapi ada 3 indikator yang memang perlu kita pelajari terlebih dahulu, yaitu indikator TB paru, kemudian hipertensi dan merokok. Ini saya akan jelaskan di video yang lain ya teman-teman. Setelahnya kita isi IKS inti. IKS inti mana? Ini IKS inti ya. IKS intinya misalnya 0,6. Ditulis di sini 0,6. Setelahnya, semua yang ada di sini kita pindahkan ke sini. Ada permasalahan kesehatan. Nah, di sini yang bermasalah kesehatan itu adalah yang mempunyai nilai T. Kalau yang Y atau N itu berarti tidak bermasalah. Jadi T inilah yang bermasalah. Siapa yang bermasalah? M, Miss Wanto. Oke, di sini tulis Miss Wanto. Permasalahannya apa? Merokok. Kalau yang lainnya tidak bermasalah, nggak perlu ditulis di sini. Jadi kosongkan saja. Nah, nanti selama kita ke lapangan, apakah di sini ada penyakit lain selain yang ada di indikator 12 indikator IKS itu? Kalau misalnya ada, di sini tetap ditulis. Misalnya stroke atau DM atau yang lain-lain. Nah, ini lembar pertama sudah cukup jelas ya. Nanti untuk bagian TB, hipertensi, dan merokok, untuk cara pengisiannya saya akan jelaskan di video selanjutnya. Nah, ini adalah lembar kedua dari family folder. Intervensi awal itu yang sudah dilaksanakan di awal pendataan tahun 2018. Kalau misalnya di situ tadi permasalahan merokok, kita tulis aja di sini edukasi tentang bahaya merokok. Kalau misalnya JKN, edukasi tentang pentingnya JKN dan seterusnya. Untuk intervensi lanjut itu kan biasanya tidak hanya di 2018 kita pendataan, tapi di 2020 itu sudah diisi intervensi lanjut sama tim PISPK. Jadi ini nanti yang 2022 itu kita tulisnya di sini saja. Kemudian kita konfirmasi sama tim entry-nya apakah sudah ada riwayat intervensi. Kalau sudah ada riwayat intervensi, nanti ditulis di sini. Misalnya 7 Januari 2020 itu ternyata ada edukasi tentang merokok juga gitu. Nanti di 7 Januari 2022 itu juga ada edukasi tentang merokok. Nah, di sini indikator IKS-nya merokok itu di 7 Januari 2022 itu apakah ada perubahan? Ternyata tidak berubah. Kita rencanakan tindak lanjut, kita sarankan ke Pak siapa tadi Miss Wanto atau yang bermasalah itu untuk aktif dalam kegiatan Pospindu PTM. Contohnya seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya di sini ada perubahan, misalnya dia dari merokok menjadi tidak merokok, maka ini dari T menjadi Y. Berarti ada perubahan seperti itu. Apakah ada yang kurang jelas? Kalau yang kurang jelas nanti bisa bertanya langsung. Nah, ini penjelasan cara pengisian kondisi keluarga berdasarkan indikator. Kalau untuk 1 sampai 12, misalnya KB, melahirkan di Pasienkes, imunisasi dasar lengkap, ASI eksklusif dan lain-lain, itu kalau di raw datanya di sini itu Y, maka di sini juga ditulis Y. Di situ ET, maka T, kalau N ya N. Kecuali 3 pertanyaan yaitu merokok,
tuberkulosis, dan hipertensi. Jadi kalau merokok itu kebalikan. Kalau di raw datanya Y, maka di family foldernya ditulis T. Kalau di raw datanya T, maka di family foldernya ditulis Y. Kemudian tuberkulosis. Tuberkulosis ini karena ada 3 pertanyaan yang menentukan, yaitu diagnosa TB, minum obat teratur, batu berdahak lebih dari 2 minggu. Kalau di sini diagnosa TB-nya T, minum obat teratur Y, maka family foldernya ditulis Y. Kemudian kalau di diagnosa TB-nya Y, tidak minum obat teratur, maka di sini ditulis T. Begitupun juga seperti ini ya, meskipun dia tidak didiagnosa TB, tapi kalau batu berdahak lebih dari 2 minggu, maka di sini ditulis T, artinya dia menderita TB, diduga menderita TB tapi tidak minum obat secara teratur. Seperti ini. Kalau ini T, ini tidak ada gejala juga, maka ditulis N. Untuk pertanyaan hipertensi, ini sudah jelas ya, kalau didiagnosa hipertensi, kemudian minum obat teratur Y, maka ditulis Y di family foldernya. Kemudian kalau Y ini T, maka ditulis T. Tapi kalau misalnya tidak terdiagnosa hipertensi, tapi dia hasil tensi darahnya lebih dari 140/90 atau misalnya 120/90 atau 110/90, itu masih tetap didiagnosa hipertensi. Jadi di sini T. Itu. Kemudian kalau misalnya ya ini misalnya ini 140/70, tetap pokoknya salah satunya lebih dari 140/90-nya ini tetap T di sini. Tapi kalau di sini T, kemudian di sini kurang dari 140/90, misalnya 130/80 dan seterusnya, di sini N. Oke, kalau ada pertanyaan bisa hubungi admin ya. Nah, kalau untuk yang kakak baru kita pakai formulir yang seperti ini. Tentu teman-teman sudah pada tahu semua kan? Ini sudah difotokopi dan sudah diperbanyak sama Mbak Ani. Jadi bisa tinggal ambil aja. Kemudian ini kan ada keterangan individu. Nah, nanti kalau misalnya ketika teman-teman datang untuk intervensi keluarga, intervensi lanjutan, itu misalnya di sini ada penambahan anggota rumah tangga baru, teman-teman bisa pakai ini yang individu ya, khusus untuk yang individu. Teman-teman bisa isi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaannya dan sesuai dengan umurnya. Di sini sudah banyak penjelasannya, kayaknya sudah lengkap ya. Dan utamakan pakai pensil dulu ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya salah-salah, kita bisa perbaiki sama-sama di puskesmas dengan tim entry-nya masing-masing tentunya. Oke, selamat bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.